Yusmialdani Arisa dengan NPM 1006060119107 dari program studi statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Determinasi Derajat Kelangsungan Hidup Anak Menggunakan Multigroup Structural Equation Modeling. Seperti diketahui bahwa SEM memiliki kelebihan untuk digunakan pada data yang kompleks dan dapat mendeskripsikan hubungan antara variabel manifest dan atau variabel laten. Akan tetapi, SEM memiliki kelemahan di mana data sampel harus homogen. Dan terkadang asumsi homogenitas ini terdengar tidak realistis. Oleh karena itu, SEM dapat diatasi oleh multigroup SEM, di mana multigroup SEM ini dapat menguji data yang heterogen. Multigroup SEM ini sering digunakan untuk menilai invarians dalam penelitian ilmu sosial dan perilaku sosial antar kelompok yang heterogen. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak, dikarenakan Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kematian bayi tertinggi kelima dari 10 negara di ASEAN, padahal tingginya angka kematian bayi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari BKKBN dan Dinas Kesehatan Sosial. Kelompok penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu kelompok dengan IPM sedang dan kelompok dengan IPM tinggi. Variabel penelitiannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup anak dengan 3 indikator, faktor fasilitas kesehatan dengan 6 indikator, dan faktor sosioekonomi dengan 5 indikator. Untuk model penelitian terbagi menjadi 2 model sesuai dengan kelompok pada penelitian ini. Tahapan pemodelan multigroup SEM yang pertama adalah menguji asumsi kenormalan multivariat secara visual, selanjutnya merumuskan model teoritis dan menganalisis data menggunakan analisis faktor konfirmatori atau CFA, di mana CFA ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan mereduksi jumlah parameter yang ada. Langkah selanjutnya yaitu menguji kecocokan model terhadap data, dan terakhir yaitu membentuk model multigroup SEM melalui stepwise analisis. Berikut merupakan hasil analisis faktor konfirmatori pada kelompok IPM tinggi. Dapat dilihat bahwa pada faktor derajat langsung hidup anak, indikator yang memberikan kontribusi paling besar ada pada indikator jumlah kejadian kematian balita sebesar 100%. Selanjutnya untuk faktor fasilitas kesehatan, indikator yang memberikan kontribusi terbesar ada pada indikator jumlah posyandu sebesar 63,68%. Dan terakhir pada faktor sosioekonomi, indikator jumlah ibu hamil milik JKN memberikan kontribusi paling besar yaitu 58,69%. Berikut merupakan hasil analisis faktor konfirmatori pada kelompok IPM sedang. Dapat dilihat pada derajat kelangsungan hidup anak, indikator yang memberikan kontribusi paling besar yaitu indikator jumlah kejadian kematian balita sebesar 43,25%. Pada faktor fasilitas kesehatan, indikator yang memberikan kontribusi paling besar yaitu indikator jumlah posyandu sebesar 78,76%. Dan pada faktor sosioekonomi, indikator jumlah ibu hamil milik JKN memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,57%. Selanjutnya, ada pada hasil pemodelan multigroup structural equation modeling, di mana hipotesisnya yaitu model multigroup SEM cocok atau tidak cocok terhadap data. Berikut merupakan beberapa indeks yang umumnya dipakai untuk menentukan kecocokan model. Dapat dilihat pada hasil tabel bahwa hampir semua uji kecocokan memiliki kesimpulan bahwa model multigroup ini cocok terhadap data. Meskipun terdapat beberapa uji memiliki kesimpulan hampir cocok atau tidak cocok, akan tetapi model ini masih dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alat yang baik untuk penelitian ini. Setelah melakukan uji kecocokan model, langkah selanjutnya yaitu menguji validitas indikator yang diukur oleh koefisien jalur dibakukan. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai uji statistik koefisien jalur lebih besar dari 1,96. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai statistik ujinya kurang dari 1,96. Oleh karena itu, koefisien tersebut memiliki nilai yang tidak signifikan. Setelah melakukan uji kecocokan model, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap DKHA sesuai dengan indikator yang signifikan. Model struktural pada kelompok dengan IPM tinggi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut dengan nilai R² sebesar 44,73%, yang artinya DKHA ini dapat dijelaskan oleh kedua faktor sebesar 44,73%. Sedangkan untuk model struktural pada kelompok dengan IPM sedang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut dengan nilai R² sebesar 56,91%, yang artinya DKHA dapat dijelaskan oleh kedua faktor sebesar 56,91%.
Terakhir adalah menguji model melalui stepwise analysis. Pada configural invariance dapat diketahui bahwa nilai TLI dan NFI lebih besar dari 0,9. Nilai SNMR dan RMSEA kurang dari 0,1 yang artinya configural invariance didukung oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu menguji metrik invariance. Dapat dilihat bahwa nilai TLI dan NFI lebih besar dari 0,9, kemudian selisih dari TLI dan NFI antar model configural dan model metrik kurang dari 0,02 yang artinya tidak ada penurunan tingkat kecocokan model, dan selisih dari SRMR dan RMSEA kurang dari 0,01. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan bahwa model metrik sudah cocok terhadap data. Yang terakhir yaitu scalar invariance, di mana dapat dilihat nilai TLI dan NFI keduanya lebih besar dari 0,9. Selanjutnya selisih dari TLI dan NFI antar model metrik dan skalar kurang dari 0,02. Selisih dari RMSEA kurang dari 0,1, akan tetapi selisih dari SRMR lebih besar dari 0,01. Maka dapat disimpulkan model skalar telah memberikan tingkat kecocokan yang baik terhadap data meskipun terdapat selisih. Kesimpulan yang didapat yaitu terdapat indikator yang memberikan kontribusi penting pada faktor fasilitas kesehatan dan faktor sosioekonomi. Pada faktor fasilitas kesehatan, indikator yang memberikan kontribusi penting adalah jumlah posyandu. Pada faktor sosioekonomi, indikator yang memberikan kontribusi penting adalah jumlah ibu hamil milik JKN. Dan hasil dari pengujian multigroup SEM melalui stepwise analysis menunjukkan bahwa secara umum model telah memberikan tingkat kecocokan yang baik terhadap data meskipun terdapat selisih.